Aksanarta Kamsimi Fest 2024. Sukses! Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Fadilah. Di sini saya sebagai PIC atau ketua pelaksana ya acara Aksanarta X Kamsim ini. Untuk tugas atau job desk-nya ketua pelaksana sih standar aja ya, memonitoring bagaimana jalannya atau kinerja teman-teman panitia yang lain gitu. Dan juga pasti saya banyak berhubungan dengan pihak luar seperti itu. BPH atau Badan Pengurus Harian. Jadi di bawah saya tuh ada sekretaris 1, sekretaris 2, dan juga finance atau bendahara. Di sekretaris 1 kita ada Nela. Nela tuh job desk-nya untuk ngurus surat-surat yang berhubungan dengan dalam kampus seperti perizinan tempat, terus perizinan alat dan lain-lain gitu. Itu Nela. Terus sekretaris 2 tuh ada Zahra. Zahra tugasnya sebagai sekretaris yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan. Contohnya Zahra tuh bikin proposal kegiatan, terus nanti juga Zahra yang ngurus laporan pertanggungjawaban, terus ya saling backup aja sih sebenarnya Zahra sama Nela tuh. Terus yang ketiga finance atau bendahara yang sudah pasti tugasnya yang ngurus uang lah kayak gitu. Kisaran di 15 juta keseluruhannya. Lalu yang kedua, kemarin perkenalkan, nama aku Rifani Syahrul Ramadan. Sebelum ke jabatan aku di pementasan mungkin ya, bagi yang belum tahu, aku ketua angkatan 2021 pada MIDA. Angkatan yang keren, luar biasa dengan kekeluargaan yang sangat luar biasa di sini gitu. Dan sebetulnya untuk jabatan sendiri di pementasan kemarin di Aksanarta, secara struktural sih aku sebagai humas ya, sebagai humas yang menaungi ada humas eksternal dan internal gitu. Ya, konfirmasinan. Tolong sampaikan segera gitu ya. Buat rekap absen. Di Aksanarta ini aku bikin humas itu ada subdivisi, ada internal, eksternal dan juga media partner. Nah di internal itu ada Frida sama Marcel, jadi mereka itu mengurusi perihal kehadiran setiap anggota panitia gitu ya. Anak-anak buat pada hadir, bikin pengumuman buat kumpul, rapat, segala macem. Oke, perkenalkan nama aku Frida Siti Hanifah. Di pementasan Aksanarta ini aku bertugas sebagai humas internal yang tugasnya adalah untuk memonitoring dan mengkoordinir sumber daya yang ada di angkatan 21. Sebelumnya divisi humas internal ini dibuat baru dikarenakan dirasa dibutuhkan ya untuk adanya penanggung jawab yang mengelola berlangsungnya sumber daya yang ada di angkatan ini gitu. Jadi dibuat divisi humas internal ini supaya semuanya terpantau dan termonitoring gitu. Aku kasih kesempatan buat nambal itu di hari Jumat, wajib datang, dan di H-2 berarti ya, H-2 sama H-1. Nah pokoknya yang ngerasa alpanya lebih dari 3 gitu, itu boleh dimaksimalin sama aku dilebihin gitu buat kalian nambal di sebelum hari H. Nah hari H kan ada absensi datang sama pulang, itu paling dimonitor sama Kadif. Pokoknya jangan sampai ada yang gak kedata sama Kadif gitu si orang itu teh. Tuh, jadi buat ada yang anggota dari divisinya misalkan yang alpanya banyak, kasih tahu gitu kesempatan buat nambahnya di minggu depan. Lalu yang kedua itu ada humas eksternal. Di sini dipioneri oleh Panca dan juga aku juga gitu ya, karena aku juga
betul-betul memperhatikan anak-anak, jadi nggak bisa ngelepasin sendiri gitu. Di humas eksternal ini urusan birokrasi yang pertama dalam kampus dan juga di keluar kampus. Karena alhamdulillah di pementasan kali ini merupakan rezeki yang sangat luar biasa gitu ya untuk angkatan 21. Malah dari Kaprodi juga bilangnya gitu, iya mah rezeki cenah keur angkatan marane, karena kita tuh goals gitu ya, bisa kerjasama kolaborasi dengan Misedap dengan Misedap gitu ya, acara Kamsimi mereka dengan kita dikolaborasikan dengan rangkaian alur koordinasi yang wah luar biasa padat gitu. Aku sama Indra sama Panca nggak berhenti ngobrol perihal koordinasi untuk kita goals acara ini bisa berjalan dua-duanya gitu. Jadi feedbacknya sama gitu antara Kamsimi di sini bisa ngadain acara selayaknya konsep mereka, dan kita juga ada order dari Prodi untuk disampaikan ke Kamsimi juga bisa direalisasikan gitu. Alhamdulillah setelah berjalannya itu bisa goals dibantu dengan ya teman-teman yang lain juga gitu. Mungkin itu juga job desk-nya humas eksternal, dan yang terakhir itu ada media partner. Nah, media partner ini dipegang oleh Fauzan sama Pirja. Jan, sehat Jan? Sehat? Ya ini mengurusi media-media supaya publikasi kita bisa lebih gencar gitu ya. Khususnya media partner yang ada di dalam UPI, di lingkungan FSD dan UPI lebih luasnya gitu. Alhamdulillah juga itu bisa goals, ada kurang lebih berapa ya kemarin? 15-20an gitu ya, nggak salah. Ada alhamdulillah gitu untuk media partnernya, dan si publikasi acaranya juga bisa lebih luas. Perkenalkan, nama saya Wildan Waliudin. Saya bertindak sebagai Kadip Kreatif Media, yang di bawahnya ada subdivisi Dokum yang dikoordinasi sama Wildan Kurniawan. Untuk di Dokum kita fokus mendokumentasikan momen-momen acara ya, dari mulai penampilan acara, terus ada beberapa panitia yang sedang bertugas kita foto-foto supaya momennya terabadikan. Sedap oke kali ya. Boleh, Bapak boleh. Kayaknya juga kamu bisa pakai itu. Iya. Ini karena ada boleh. Dan juga pembuatan video ini diliput penuh oleh tim dokumentasi Kreatif Media Aksanarta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Wildan Kurniawan. Saya Muhammad Zidan Asidik. Kita dari tim dokumentasi ya. Yeah. Seperti biasa mengabadikan momen-momen yang terpenting di dalam kegiatan ya, khususnya di Aksanarta ini. Ini video-video yang sebelumnya kalian lihat. Video-video yang ini sekarang nih, ini kita nih yang ngambil nih. Gitu. Oke. Kita bakalan teriak bareng-bareng, oke? Buat mereka yang ada langit nih teman-teman. 2, 3, 4. Dan artistik dikoordinasi sama Yafi Hadi Gumiwang. Ya, audionya. Cek. Perkenalkan, saya Yafi Hadi Gumiwang, biasa dipanggil Awang. Saya dari Koor Artistik Pementasan 21 Aksanarta X Kamsimi Fest. Terus yang ini apa sih? Apa ya? Nungguin nih. Informasi yang tentang penjelasan tentang bakpro. Tugas artistik seperti biasanya mendekorasi venue yang sudah ditentukan oleh panitia dan mengindahkan spot-spot untuk dipasang dekorasi yang udah kami buat itu. Ayaspi sekarang lagi apa? Sekarang lagi masang artistik. Ya, Lagi layoutin artistik aja. Kita lagi berdebat ini. Pusing berdebat wae. Kamari ae mah. debat di mana tuh? Debat di.
Dan sosial media dikori sama Dede Riko. Pembuatan konten sesuai lagi sama pembuatan konten sesuai dengan jadwal rapat. Jadi nanti habis pulang saya sekarang juga bikin Membuat konten-konten kreatif digital yang di medsos gitu, yang buat di Instagram. Dari jangka waktu 4 minggu lagi ke hari H. Jadi minggu sekarang udah mulai posting konten pemancing yang coming soon kayak gitu. Dan apa lagi ya? Oh, desain itu bekerja sama saya sama Arif Rahman Maulana. Jadi berdua itu. Dan penambahan tagline yang belum. Oke, perkenalkan, nama saya Dihan Surya Pringgaso Hendi. Saya kebetulan menjabat sebagai Kadif GA General Affair. Jadi nanti sistemnya kita ngikutin mereka itu loadingnya kapan. Di dalamnya itu ada beberapa subdivisi. Pertama ada logistik, konsum, runners, dan P3K. Untuk tugasnya masing-masing itu pertama yang logistik seperti biasa pengadaan barang untuk keberlangsungan acara kayak pinjem-pinjem. Kalau kita bahasnya tentang acara yang ada di kampus berarti itu tentang peminjaman alat mungkin ke fakultas atau kemana. Lalu ada sewa-sewaan. Ya intinya tentang pengadaan barang lah. Salam sehat semuanya, anjay. Nama saya Hans Ricardo Pangaribuan, koor logistik di bawah naungan Bapak Dihan Surya Pringga, yaitu di bawah General Affair. Sebenarnya logistik tugasnya ya cuma membawa-bawa alat dan kebutuhan dari setiap divisi. Jadi kayak misalnya dari divisi lapangan, nanti di venue butuh apa, nanti kita minta data ke mereka, nanti kita yang sediain. Atau kalau mau latihan untuk pementasannya udah bermulai dari H-2 minggu, itu kami yang nyiapin untuk ruangan dan alat-alatnya gitu. Itu tadi ya saudara. Bukan babu ya, logistik itu bukan babu. Lebih ke ngedata dan menyediakan supplier. Enjoy. Terus untuk konsumsi, ya judulnya juga konsumsi. Artinya dia menyediakan konsumsi untuk panitia gitu, panitia, talent dan lain-lain gitu. Oke, kenalin, nama aku Anti. Aku jabatannya sebagai koor food and beverage atau konsumsi. Tugasnya tentu saja menyiapkan segala macam makanan, dimulai dari makanan panitia, talent, dosen juga, dan minuman-minumannya kayak gitu sih. Sekarang makan siang. Makan siang, ayam goreng. Kalian mau makan nggak? Mau. Aku lisin ya. Mau sekarang nggak ada. Konsum itu ada 7 orang termasuk aku. Berarti aku, terus ada Ebi, ada Arianto, ada Zahra Reinda, ada Yonan, terus ada Nuni, dan yang terakhir ada Niko. Terus runners itu tugasnya dia sebagai transport ya. Jadi ketika mungkin dari divisi lain butuh buat ngambil sesuatu atau mungkin minta antar kemana itu sama runners diantaranya gitu. Mau kemana ini runners? Mau beli air dulu ya guys ya buat talent ya. Kita buat konsum ketang. Beli air pokoknya malah. Ya, best runners in the world. Best runners in the world. Oh, berangkat. Lalu ada P3K, ya dokter lah. Jadi dokter gitu buat kita, misal ada yang sakit gitu kan atau gimana. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Oziga Pratama, biasa dipanggil Ozi atau Oji atau Oji. Bebas lah, saya angkatan 21. Kebetulan menjabat sebagai Kadif atau Kepala Divisi Lapangan. Sedikit aja dari lapangan.
kemarin tuh Jadi di lapangan tuh sebenarnya nyantai ya kalau di prosesnya mah, karena tugas sesungguhnya itu pas hari H atau H-2 lah. Nah jadi di lapangan juga itu tuh ada 2 subdiv lagi. Ada keamanan sama venue. Ada di kadifnya di venue itu ada Jihanuddin sama angkatan 21 juga. Di subdiv keamanan itu ada Nabil Ariskia. Jadi tugas lapangan, divisi lapangan itu tentunya ya di hari H ya, di hari H atau di kalau sebelum hari H itu kami tuh menyiapkan dulu nih jalur atau untuk in area dan out area. Jadi masuknya misalnya sebelah kiri itu harus di print, terus dikasih petunjuk arah, terus ngeprint juga jalur panitia, backstage dan lain-lain gitu. Itu sebelum hari H tuh kami menyiapkan itu semua. Terus pas di hari H, lapangan ya bertugas untuk mengatur flow selama acara berlangsung. Jadi audiens dikondisiin, terus kalau misalnya ada hujan misalnya, apa aja yang harus kami lakuin, misalnya ngangkatin apa sih beam bag itu kan nggak bisa hujan ya, jadi ya udah itu aja tugas kami mah. Terus paling ngatur flow, terus dari pas open gate itu tuh diarahin masuknya. Jadi kan kami tuh ngebuat ada sekat di jalan itu, di jalan mau masuk Bareti tuh ada sekat. Jadi kami sekat pakai panel tuh, terus di polis line tengah-tengahnya. Nah kebetulan panelnya dipakai buat majang poster oleh Mang Idan ya. Jadi di sebelah kiri itu pintu masuk. Nanti kalau mau keluarnya bukan dari sebelah kiri, jadi udah kami kasih petunjuk arah sebelah kanan in outnya. Jadi out areanya sebelah kanan gitu. Terus kami juga nyiapin trash bag setiap hari tuh, dari hari pertama sampai hari keempat. Itu tuh trash bag kan penuh segala macamnya, itu agar kebersihan tetap terjaga kan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fania Mela Faustin. Dan di pementasan Aksanarta kemarin, aku bertugas membantu sebagai volunteer dan di bawah Subdiv Floor Director yang diketuai langsung oleh kadifnya ada Oji dan ada kasubdivnya ada AAD Jihanuddin. Kalau buat tugasnya sebenarnya nggak terlalu susah, tapi emang situasional banget tugasnya. Jadi tugasnya itu mengatur area pementasan buat lalu lalang orang-orang, buat mereka in area atau out area, atau mungkin ngejagain area-area tertentu yang udah dibatasin sama polis line biar nggak ada orang-orang yang masuk atau ngolong lewat jalur yang bukan jalurnya gitu. Harus masuk lewat in out yang benar ya, betul. Harus masuk lewat gate depan. Oke, selanjutnya kita tampilkan jagoan kita, Ehan Cesar. Anjay, beri tepuk tangan semuanya yang meriah. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Cesar Faras Rafi'i, biasa dipanggil Ehan gitu ya. Saya di sini di Aksanarta Kamsimi Fest sebagai Kadif Show Director. Jadi Show Director tuh bertugas untuk menjalankan, membuat dan terutama membuat konsep gitu ya tentang alurnya sebuah acara, kemudian konsep entah itu opening dan closing sebuah acara. Cuman yang lebih utamanya adalah menjaga agar acara itu tetap berjalan sesuai dengan rundown yang telah dibuat. Sama acara dibantuin Bang Ayi yang dimoderatorin sama Pak Iwan di sesi kedua. Ya sama bikin kayak persiapan sofa dan konsepnya disiapkan gitu. Terus selanjutnya di 1625
ada penyerahan cindera mata. Tah ini teh penyerahan cindera mata teh disiapin sama siapa? Si pring-pringannya juga gitu. Sama BPH. Ya siapanya tuh. Kita aja. Kita siap. BPH aja. Mungkin di divisi show director tersebut di bawahnya ada MC manajemen, kemudian ada stage manager. Halo, gua Dimas di Aksanarta Excam Simi Fest kemarin. Gua ngejabat sebagai stage manager. Jadi stage manager itu merupakan divisi yang memiliki tanggung jawab penuh atas apa yang nanti akan terjadi di atas stage. Kalau memiliki tanggung jawab penuh saat hari penampilan maupun sebelum. Dimulai dari hal kecil yaitu menyusun layout. Demo packing pada duduk, pada duduk ya. Jadi kalau bisa ngambil si artistikanya buat penalangnya monitor. Hari ini teh buat apa? Ini BIM. Di tahap awal itu kita biasanya menyusun layout itu seringnya berkoordinasi dengan musik director dan LO mengenai alat apa yang akan digunakan nanti di atas panggung, formatnya seperti apa, dan kita sangat perlu untuk memperkirakan ukuran panggung itu sendiri sebelum kita lalu kalau dengan show itu kita berkoordinasi tentang rundown. Tunjukin dulu itunya, rundownnya. Rundownnya sangat banyak sekali ya. Dari gitar 6, lanjut abis ini jadi updat tiba-tiba ya. Agar kita bisa lebih terbayang mengenai transisi perpindahan alat supaya bisa lebih efisien mengenai transisi di waktu itu. Selain itu, stage manager juga selalu dibantu oleh staffnya, yaitu divisi stage crew. Saat acara berlangsung, kami memiliki tugas untuk memastikan segala kondisi di atas panggung itu berjalan lancar. Baik itu saat penampilan berlangsung maupun sebelum. Itu biasanya kita punya list alat yang diperlukan, list alat tambahan khususnya di luar alat pribadi yang dibutuhkan oleh talent-talent yang akan bermain. Biasanya kita itu koordinasinya dengan LO dan logistik. Ke LO kita mastiin ini alatnya benar apa enggak, lalu kita koordinasi juga dengan logistik untuk memastikan alat tersebut apakah sudah ada di sekitar venue. Lalu di saat penampilan berlangsung pastinya stage manager dan stage crew sangat wajib untuk mengawasi setiap pemain, memastikan kondisinya nyaman di atas stage. Apabila misalkan dalam contoh kecil, misalkan pemain butuh monitor alatnya untuk naik gitu, biasanya laporan ke kita, lalu kita koordinasikan langsung dengan sound. Kemudian ada LO manajemen juga, kemudian ada LO yang biasa menghubungi. Lihatnya ke sana? Oh. Oke, nama aku Wulan, bisa dipanggil Buai. Terus jabatan aku di pementasan kemarin Aksanarta Kamsimi itu jadi koor dari Korlat sama LO. Emang iya Buai. Emang iya capek. Tugas-tugasnya ini tuh sebenarnya dua divisi yang berbeda, si Korlat sama LO itu. Jadi yang Korlat tugasnya itu kayak membuat menyusun jadwal latihan gitu, menemani talent-talent selama latihan. Jadi kasih tahu lah gitu si jadwal, kapan breaknya, kapan mulai latihannya, di ruangan apa dan sebagainya, sedetail itu gitu. Terus yang LO itu tugasnya kayak memenuhi kebutuhan semua talent, mulai dari latihan sampai hari H, tentang peminjaman alat seperti itu. Guys, kita lagi berdiskusi tentang alat yang akan kita pinjam. Alat yang dibutuhkan para talent. Inilah rasanya. Betul. Tombak hari H. Lajeng. Ada sound manajemen juga. Kemudian
ada musik director. LO dibuat di hari pertama ini dari sekarang itu lebih Tinggal menghubungi sama tinggal nunggu dari LO. Kemudian ada lighting. Oh, jadi kita lighting juga ada tambahan penempatan. Biasanya kan biasanya display utama gitu. Terus nanti kita Bim, 1 set. 2 set. Iya, 1 set. 2. Ya, 1 set. Terus palet 8 sama 4 ya? 4 ya? Palet. Berapa gue? Nah, mungkin itu aja sih kalau mengenai tentang show. Kita dari GA ya. GA sok keluar maju sekarang cepat. Buru.